5 tips mencegah perceraian gara-gara uang atau ekonomi. Finansial terkadang menjadi momok mengerikan dalam hubungan pernikahan. Untuk itu, penting bagi pasangan memperhatikan masalah ekonomi sejak dini. Orang tentu tidak ingin mengalami kegagalan, sama halnya dengan hidup berumah tangga. Setiap pasangan berharap hidup rumah tangganya berlangsung harmonis dan terhindar dari isu perceraian. Ada beragam alasan yang melatar belakangi perceraian. Menurut seorang psikolog dari Lighthouse, dari 9 faktor, hal finansial menduduki nomor kedua setelah masalah komunikasi. Mencegah perceraian gara-gara finansial atau gara-gara uang. Yang pertama, memahami lebih dalam. Dalam setiap hal yang memicu pertengkaran, setiap pasangan perlu memahami dengan sabar. Bisa jadi pertengkaran tersebut bersumber dari ekonomi. Jika memang karena faktor ekonomi, kembali lagi pasangan harus mendiskusikan pengelolaan finansial agar tidak selamanya menjadi pemicu konflik. Hal ini harus diperhatikan karena pertengkaran sekecil apapun bisa berlangsung berkali-kali dan bisa berujung pada perceraian. Yang nomor 2, manajemen peran. Manajemen peran yang dimaksud adalah pembagian anggaran kebutuhan pendapatan suami dengan istri. Bagaimana pembagiannya kembali lagi pada setiap. Sebagai contoh, pendapatan istri untuk kebutuhan rumah tangga seperti belanja, masak-masak dapur, listrik, dan air pun dialokasikan untuk investasi dan pembelanjaan barang mewah, televisi, kulkas, mobil, rumah, dan kebutuhan sekunder lainnya. Yang nomor 3, ketat dan hemat dalam pengeluaran. Jangan salah ya, hemat bukan berarti pelit. Hemat beda dengan pelit. Jika memang mendesak dan begitu penting dan tidak menjadi kebutuhan sehari-hari, pengeluaran bisa ditahan. Bahkan pengeluaran sekecil apapun harus tetap diperhatikan. Justru orang kaya di luar sana sangat ketat terhadap pengeluaran dalam jumlah kecil loh. Jadi tidak semua hal atau barang-barang yang diinginkan dibeli. Mereka hanya membeli kebutuhan yang mereka dianggap butuh, bukan karena pingin. Butuh dan pingin beda. Kebutuhan adalah barang yang dibutuhkan setiap hari. Keinginan adalah sesuatu barang yang diinginkan tapi tidak terlalu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang nomor 4, memiliki pekerjaan tambahan di luar jam kantor. Jika dirasa penghasilan bulanan pas-pasan sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin banyak, sudah waktunya kalian memiliki pekerjaan tambahan. Dalam hal ini kalian bisa memanfaatkan relasi kantor atau mulai merintis bisnis kecil-kecilan. Namun bicarakan hal ini dengan pasangan terlebih dahulu. Jangan sampai pasangan kamu tidak tahu soal pekerjaan rumah atau pekerjaan tambahan ini. Kuncinya adalah komunikasi dan keterbukaan kondisi keuanganmu juga. Yang nomor 5, memiliki rencana jangka panjang. Kebutuhan mendatang bisa jadi lebih banyak. Segeralah untuk mendiskusikan hal ini dengan pasanganmu untuk memprediksi kebutuhan di bulan dan tahun-tahun berikutnya. Karena semakin bertambahnya zaman, bertambahnya tahun, apa-apa sekarang tambah mahal, mulai dari kebutuhan pokok dan kebutuhan primer dan sekunder lainnya. Dari sana kalian bisa akan membuat rencana jangka panjang seperti investasi,
membuka usaha-usaha kecil untuk jenjang kedepannya, atau hal lain yang sebagainya yang bisa dilakukan sejak dini untuk mengurangi resiko pada tahun-tahun berikutnya yang akan mendatang. Itulah 5 tips menghindari perceraian atau mencegah perceraian hanya karena masalah ekonomi atau finansial atau uang. Karena uang pun bisa menjadi faktor yang cukup mudah digunakan untuk melakukan sebuah perceraian. Maka waspadai hal itu ya.